Saya di sini sebagai moderator dan penyaji materi pertama yang akan membahas mengenai masa dewasa akhir. Masa dewasa akhir disebut juga masa penutupan dalam rentan hidup seseorang, di mana masa ini bisa dikatakan masa yang beranjak jauh dari kehidupan atau masa sebelumnya. Dalam pandangan psikologi, masa petua atau lansia memiliki umur sekitar 60 tahun sampai meninggal, di mana pada usia ini terjadi penurunan kekuatan fisik dan penurunan daya ingat seseorang. Masa dewasa akhir ini merupakan proses perubahan menjadi tua, atau dalam istilah lain bisa disebut senescence. Proses perubahan yang dialami perubahan fisik dan psikis seseorang. Dalam masa dewasa akhir, biasanya keagamaan seseorang itu cenderung meningkat karena pada masa ini itu merupakan masa perenungan, persiapan, dan perencanaan untuk menghadapi kematian. Hal demikian itu suatu hal yang normal dalam kehidupan lansia. Selanjutnya itu ada ciri-ciri dewasa akhir. Menurut Carlo kita ada 8. Yang pertama itu adanya periode penurunan juga kemunduran. Nah, faktor yang menyebabkan ini semua terjadi ada di faktor fisik dan juga faktor psikologis. Pada faktor fisik biasanya kayak lebih ke kepekaan panca indera yang menurun. Nah, contohnya adalah indera pendengaran. Jadi kita kalau ngomong sama nenek atau ngomong sama kakek yang indera pendengaran sudah menurun, kita selaku lawan bicaranya nih, kita harus harus menggunakan nada yang lebih tinggi gitu agar si kakek dan juga si nenek ini mampu mendengar dengan jelas kosakata yang kita ucapkan kepada mereka gitu. Kemudian kalau dari faktor psikologis itu ada di contohnya adalah kakek dan nenek biasanya selalu bersikap seperti anak-anak ya teman-teman. Nah itu karena penurunan dari fungsi kognitif itu sudah menurun seiring berjalannya waktu dan juga seiring berjalannya dengan usia yang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua itu adanya perbedaan individual mengenai efek usia lanjut. Ada yang menganggap bahwa di usia lanjut ini merupakan usia-usia yang sangat menyenangkan. Mereka bisa hidup lebih santai tanpa memikirkan sebuah beban. Tetapi ada juga yang memikirkan bahwa di masa tua ini itu merupakan hukuman akibat di masa dewasa awal gitu. Terus yang ketiga itu adanya stereotip mengenai usia lanjut. Nah, stereotipnya ini banyak yang menggambarkan atau banyak humor yang menggambarkan bahwa di usia lanjut ini merupakan usia-usia yang tidaklah sangat menyenangkan untuk dijalaninya gitu. Kemudian yang keempat itu ada sikap sosial terhadap usia lanjut. Jadi di zaman sekarang tuh banyak sekali masyarakat yang yang menganggap bahwa usia lanjut itu tidak perlu lagi dibutuhkan dalam lingkungan masyarakatnya gitu. Kenapa? Karena energinya sudah tidak bisa lagi dipakai secara maksimal gitu teman-teman. Tetapi ada juga yang menganggap bahwa di usia lanjut ini masih bisa untuk dihormati. Jadi ada masyarakat yang masih menghormati orang-orang yang sudah memasuki usia lanjut atau orang-orang tua atau sesepuh yang ada di sekitar lingkungan hidupnya itu tadi. Kemudian usia lanjut itu banyak sekali, bukan banyak ya. Jadi usia lanjut itu mempunyai kelompok minoritas di dalam lingkungan masyarakat. Kenapa? Karena itu tadi teman-teman, banyak sekali masyarakat yang menganggap bahwa orang-orang yang berada di usia lanjut ini merupakan orang-orang yang tidak dibutuhkan lagi di dalam lingkungannya. Karena itu tadi teman-teman, banyak masyarakat yang menganggap bahwa energi itu sudah tidak bisa dipakai lagi secara maksimal gitu. Kemudian yang keenam itu ada usia lanjut diikuti dengan perubahan peran. Nah, perubahan peran di sini orang tua atau sesepuh atau kakek nenek yang ada di sekitar lingkungan kita, itu mereka tidak bisa lagi bersaing dengan kelompok yang lebih muda gitu. Kemudian yang ketujuh itu ada penyesuaian diri yang tidak baik. Contohnya adalah yaitu tadi timbul dari sikap sosial. Banyak sekali masyarakat menganggap bahwa orang tua itu tidak lagi dibutuhkan dalam
lingkungan hidupnya, karena energinya sudah tidak bisa lagi dipakai secara maksimal. Kemudian ke-8 itu ada keinginan untuk menjadi seorang remaja kembali. Nah, biasanya nenek-nenek nih ya teman-teman. Nah, biasanya seorang nenek yang berumur 60 tahunan itu dia masih bisa menggunakan kosmetik karena ada timbul keinginan untuk kembali lagi ke remaja gitu. Teman-teman, saya di sini akan menjelaskan materi selanjutnya. Materi yang saya jelaskan adalah tugas-tugas perkembangan dewasa akhir. Tugas-tugas perkembangan dewasa akhir ini materinya saya ambil atau bersumber dari jurnal psikologi yang berjudul Rentang Kehidupan Manusia Lifespan Development, terbit pada tahun 2017. Nama penelitinya adalah Miftahul Jannah, Fahri Yaakob, dan Julianto. Baiklah, langsung saja ke tugas perkembangan dewasa akhir ya. Nah, jadi yang pertama, tugas perkembangan dewasa akhir itu adalah menyesuaikan diri terhadap masa pensiun dan penurunan penghasilan. Jadi pada masa ini, dewasa akhir itu harus menyesuaikan diri terhadap masa pensiun, di mana yang tadinya dia bekerja secara produktivitas, bekerja sehari-hari, kini dia sudah pensiun dan tidak bekerja lagi. Dan yang pasti, dia akan mengalami penurunan penghasilan. Yang biasanya dia tadi bekerja setiap hari dan mendapatkan penghasilan penuh, sekarang dia sudah pensiun, sudah harus pensiun dan hanya mendapatkan setengah dari gajinya tersebut. Nah, dan yang kedua itu adalah menyesuaikan diri terhadap penurunan fisik dan kesehatan. Jadi usia dari dewasa akhir ini kan berkisar dari 60 tahun sampai wafat. Jadi pada usia 60 tahun ini seseorang itu sudah mengalami kemunduran kesehatan. Yang tadinya dia kuat atau dia berenergi, pada masa ini itu lebih kepada mereka itu akan mengalami seperti kayak kemunduran kesehatan gitu. Yang biasanya mereka kuat, gagah pada masa dewasa awal atau dewasa madya, namun pada masa dewasa akhir ini mereka tidak memiliki lagi kekuatan-kekuatan itu karena mereka sudah mengalami penurunan fisik. Jadi selanjutnya yang ketiga itu ada menyesuaikan diri terhadap kematian pasangan hidupnya. Jadi pada masa dewasa akhir ini seseorang itu harus bisa menyesuaikan diri terhadap kematian pasangan hidupnya karena pada fase ini mereka harus bisa menerima kalau suatu saat pasangan hidupnya itu mengalami kematian sebelum mereka. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah mengadakan hubungan yang ekspresif dengan anggota kelompok seusianya. Jadi biasanya pada masa dewasa akhir ini rata-rata mereka tuh lebih mengadakan kayak mempererat hubungan antara satu sama lain yang seusianya sama gitu. Nah, baiklah, yang selanjutnya itu adalah mengatur dan membuat lingkungan fisik agar hidup menjadi memuaskan. Jadi kan mereka tadi kan sudah pensiun, dan karena mereka pensiun mereka tuh tidak bekerja, pasti mereka akan mengalami kebosanan dalam hidup. Jadi untuk membuat hidup mereka tuh lebih berwarna dan lebih berenergi, pasti mereka tuh akan melakukan sesuatu yang baru. Contohnya seperti ini, seorang wanita yang sudah lanjut usia dan sudah pensiun tinggal di rumah, itu pasti mereka akan mengalami kebosanan. Jadi contohnya tuh kayak nenek saya gitu. Nenek saya tuh beliau itu umur sudah 70 tahun. Nah, beliau sudah pensiun dan sudah tidak bekerja lagi. Jadi beliau itu lebih sering membuat kebun bunga. Jadi dia buat kebun bunga di rumahnya sendiri. Jadi pekerjaannya sehari-hari itu adalah merawat kebun bunga tersebut dan merawat bunga tersebut gitu. Dan itu membuat beliau itu tidak merasakan bosan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya itu adalah menyesuaikan diri terhadap peran-peran sosial secara fleksibel. Maksudnya itu menurut saya menyesuaikan diri terhadap peran-peran sosial secara fleksibel ini seperti ini. Yang dulu mereka itu
mereka tuh harus menyesuaikan dengan peran mereka sekarang. Kan pada usia 60 atau seterusnya itu kan pastikan mereka kan sudah menjadi seorang nenek, ada yang menjadi seorang nenek, dan mereka harus menerima mereka itu sudah mendapatkan peran sosial menjadi seorang nenek, misalnya menjadi seorang buyut gitu. Ya seperti itu. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Dewasa akhir ini rata-rata mereka tuh lebih mengadakan kayak mempererat hubungan antara satu sama lain yang seusianya sama gitu. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah mengatur dan membuat lingkungan fisik agar hidup menjadi memuaskan. Jadi kan mereka tadi kan sudah pensiun, dan karena mereka pensiun mereka tuh tidak bekerja, pasti mereka akan mengalami kebosanan dalam hidup. Jadi untuk membuat hidup mereka tuh lebih berwarna dan lebih berenergi, pasti mereka tuh akan melakukan sesuatu yang baru. Contohnya seperti ini, seorang wanita yang sudah lanjut usia dan sudah pensiun tinggal di rumah, itu pasti mereka akan mengalami kebosanan. Jadi contohnya tuh kayak nenek saya gitu. Nenek saya tuh beliau itu umur sudah 70 tahun. Nah, beliau sudah pensiun dan sudah tidak bekerja lagi. Jadi beliau itu lebih sering membuat kebun bunga. Jadi dia buat kebun bunga di rumahnya sendiri. Jadi pekerjaannya sehari-hari itu adalah merawat kebun bunga tersebut dan merawat bunga tersebut gitu. Dan itu membuat beliau itu tidak merasakan bosan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya itu adalah menyesuaikan diri terhadap peran-peran sosial secara fleksibel. Maksudnya itu menurut saya menyesuaikan diri terhadap peran-peran sosial secara fleksibel ini seperti ini. Yang dulu mereka tuh harus menyesuaikan dengan peran mereka sekarang. Kan pada usia 60 atau seterusnya itu kan pastikan mereka kan sudah menjadi seorang nenek, ada yang menjadi seorang nenek, dan mereka harus menerima mereka itu sudah mendapatkan peran sosial menjadi seorang nenek, misalnya menjadi seorang buyut gitu. Ya seperti itu. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan fisik pada dewasa akhir. Perkembangan fisik pada dewasa akhir ini merupakan menurunnya atau memburuknya fungsi dan keadaan fisik pada lansia. Nah, perubahan ini bisa berupa perubahan fisik yang bisa kita lihat, bahkan bisa kita rasakan. Perubahan ini pasti terjadi pada dewasa akhir, yang mana tidak ada seorang pun yang bisa menghindari dari dan menutupinya. Karena hal ini merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun perubahan fisik dari dewasa akhir ini, yakni ada yang pertama ada memori atau daya ingat. Penurunan kemampuan mengingat pada lansia ini semakin lama akan semakin menurun. Nah, jadi kecepatan dalam mengingat suatu kejadian akan menjadi sangat lambat. Hal ini setara dengan penyakit tua atau disebut dengan pikun. Lalu ada indera penglihatan. Nah, penurunan penglihatan akan semakin dirasakan pada masa lansia. Bahkan pada masa sebelum lansia, tidak sedikit dari seorang yang mengalami rabun jauh maupun rabun dekat. Pada umumnya, pada masa lansia ini akan kesulitan untuk melihat objek jarak jauh atau mengalami rabun jauh. Lalu ada indera pendengar. Nah, pada masa dewasa akhir ini, seorang akan mengalami kehilangan kemampuan mendengar sesuatu dengan jelas. Jadi, pada saat kita berbicara kepada lansia, biasanya kan kita harus mengeluarkan suara yang lebih kuat agar terdengar dan jelas kepada lansia itu. Terus ada indera peraba, berkurangnya kepekaan yang diperoleh kulit pada masa lansia karena perubahan yang dialami seorang lansia, yakni kulit menjadi semakin kasar dan mengkerut. Lalu ada daerah bagian kepala. Nah, pada daerah bagian kepala ini merupakan hal yang wajar yang dialami oleh seorang lansia.
Dan perubahan ini juga dapat kita lihat dengan mata telanjang, seperti rambut yang mulai memutih, lalu rambut mulai menipis, pipi hilang atau bisa disebut dengan kempong, gigi mulai tanggal satu persatu hingga menjadi ompong, kerutan yang tidak bisa disembunyikan pada bagian kulit. Lalu ada pada bagian tubuh. Nah, bagian tubuh ini akan nampak perubahannya, seperti perubahan yang dulunya bahu berdiri dengan tegap akan berubah menjadi bungkuk. Lalu tubuh yang dulunya gagah akan menjadi lemas dan tidak mampu membawa beban yang terlalu berat. Dan beban badan bertambah karena adanya penumpukan lemak pada bagian perut dan paha. Lalu ada perubahan kulit yang mengalami kerutan baik pada wajah maupun badan pada lansia. Nah, selanjutnya ada daerah persendian. Nah, daerah persendian tangan atau kaki ini memiliki fungsi yang banyak dalam mengatur rutinitas sehari-hari yang dijalani oleh lansia. Karena tangan dan kaki merupakan alat atau fungsi gerak dari anggota tubuh. Nah, menurunnya fungsi dari anggota gerak ini akan berakibat melemahnya seorang lansia untuk melakukan banyak aktivitas dan kaki menjadi berat untuk berjalan. Perubahan lain terjadi pada kuku tangan dan kuku kakinya yang semakin menebal, mengeras, dan mengkapu. Perubahan pada kesehatan. Nah, yang terakhir ada perubahan pada kesehatan. Usia pada lansia ini ditandai dengan menurunnya fungsi fisik secara umum dan memburuknya kesehatan seorang lansia. Masalah kesehatan yang terjadi pada masa lansia ini diantaranya mudah lelah, sering merasakan pegal-pegal, telinga berdengung, sering sakit pada otot, pusing-pusing biasa, sakit pada lambung, bahkan insomnia. Sekian dari saya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan psikis dewasa akhir yang saya ambil dari jurnal dari psikologi dewasa akhir. Nah, menurut David Wisher dalam Demista 2008, kemunduran kemampuan mental merupakan bagian dari proses organisme secara umum. Nah, hampir sebagian para peneliti mengungkapkan pada usia 45 sampai 55 kemampuan seseorang secara terus-menerus mengalami penurunan. Hal ini juga berlaku pada seseorang yang lansia. Nah, kemunduran atau kemerosotan intelektualnya lansia ini dapat diumumkan merupakan sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Nah, adapun 3 faktornya yaitu kecemasan, penyakit, atau depresi. Kemampuan lansia itu tersebut dapat dipertahankan. Ada faktornya untuk mempertahankannya, itu salah satunya dengan lingkungan yang dapat merangsang ataupun melatih keterampilan intelektualnya agar mereka dapat mengantisipasinya terjadinya kepikunan atau lupa. Dan lalu ada dari buku Psikolog Agama, yaitu dituliskan oleh Bambang Samsul Arifin, yaitu dia itu mengatakan bahwa manusia dari masa ke masa dia akan selalu bergerak dan untuk meraih kesempurnaan harapan dia agar dia terhindar dari kekhawatiran hidupnya. Nah, itu juga terjadi pada lansia. Pandangan Islam terhadap lansia. Jadi bagaimana agama Islam memandang lansia, memperlakukan lansia. Islam sendiri sangat menghormati orang tua. Ya, di Islam kita diajarkan seperti itu. Jadi orang tua di dalam Islam atau orang yang lebih tua di dalam Islam itu sangat dianjurkan sekali untuk dihormati. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya dengan menggunakan hadis atau ayat Al-Quran yang punya hubungan dengan dewasa akhir. Apabila seorang manusia telah mencapai masa dewasa, terlebih mencapai masa tua dan masa usia lanjut, diharapkan ia memperoleh karunia, hikmah, dan kebijaksanaan dengan kemurahan Tuhannya, sehingga kelihatan padanya
sifat lebih taat, menunjukkan hatinya hanya kepada Tuhannya, dan selalu bertaubat kepadanya. Sesuai dengan firman-Nya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha ashudduhu wastawa atainahu hukma wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan setelah menjadi dewasa dan cukup umurnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah dan ilmu pengetahuan. Demikianlah kami memberi balasan bagi orang-orang yang suka melakukan kebijakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 14. Jadi, sesuai ayat yang tadi, dalam Islam, usia lanjut ialah disebut sebagai usia kearifan dan kebijaksanaan, yaitu di mana seorang telah memiliki tingkat kecerdasan emosional, moral, spiritual, dan agamanya secara mendalam. Jadi, setiap manusia yang telah mencapai usia lanjut, mereka akan lebih mementingkan spiritual, lebih mementingkan agamanya, lebih mementingkan akhiratnya dibanding dunia.